soal kasasi mungkin Pak. Ya, itu semua terdakwa dapat pengurangan Pak, terutama Pak Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup Pak. Tanggapannya Pak? Sedangkan Ibu PC tahanannya menjadi 10 tahun. Itu seperti apa Pak? Pertama, kita sebagai penasihat hukum keluarga kecewa karena itulah hukum kita, dan apabila diteliti di pengadilan negeri divonis hukuman mati, sedangkan ibu 20 tahun di pengadilan tinggi vonis hukuman mati, ibu tetap 20 tahun, tetapi di pengadilan Mahkamah Agung dia bilang ditolak. Jadi di Mahkamah Agung itu dikatakan kedua belah pihak mengajukan kasasi, di mana kasasi ini ditolak katanya. Tetapi kesimpulannya berbeda setelah kita baca atau kita dengar. Ternyata bukan ditolak, melainkan diterima, di mana Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, sedangkan istrinya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Demikian juga Kuat Ma'ruf dari 15 menjadi 10, dan Ricky Rijal dari 13,5 menjadi 8 tahun. Nah, inilah suatu keprihatinan bagi kita. Apabila kita berangkat daripada sejarah, ibu atau Putri Chandrawati pertama mengeluh dalam keadaan pingsan, sedangkan Joshua berlari keluar. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menemukan dia dalam keadaan pingsan tersebut? Dikatakan adalah anak buahnya yang juga banyak bohong-bohongnya. Kemudian setelah itu ibu minta berbincang-bincang dengan Joshua lebih daripada seperempat jam di kamarnya di daerah Jawa Tengah sana. Kemudian itu tidak lazim kalau perempuan habis diperkosa bincang-bincang dengan pemerkosanya sampai seperempat jam, setengah jam. Kemudian dia juga mengadu kepada suaminya. Dia bilang Joshua itu kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan. Harus ada fakta-fakta yang membuat suaminya sangat marah. Kemudian dia juga memanggil ajudannya yang lain, yaitu Ricky Rijal dan ajudan satu lagi. Tidak menemukan adanya suatu kejanggalan. Kemudian sampai di Jakarta, dia juga memanggil satu persatu, atau ibu memanggil satu persatu ke rumah pribadinya dan menjanjikan uang. Itulah uang suap 500 juta dan uang suap 1 miliar. Ditambah dengan uang suap lainnya yang ke LPSK dan kemana-mana. Otomatis kalau kita cermati ini adalah ibu yang paling banyak kesalahannya, karena dia yang mengadukan dan dia yang menyiapkan suapnya dan dipoto oleh Kuat Ma'ruf. Tetapi bapaknya adalah karena tersinggung maka dia marah. Kemudian dia juga meminta suaminya agar pakai kaos sarung tangan, sehingga ketika dia pegang senjata tidak meninggalkan jejak atau tidak menimbulkan jari-jari tangan, sidik jari. Nah, otomatis itu adalah fakta. Kemudian dia juga mengajak almarhum dari rumah
Saguling ke rumah daripada rumah 46 atau rumah dinas. Dan Joshua yang tidak tahu apa-apa menurut saja. Kemudian dia juga kenyataannya mengaku diperkosa. Dia telah diperkosa katanya. Dan kemudian itu pun SP3. Dan kemudian sejak saat itu kita perhatikan dari banyaknya bohongan atau argumentasi, semuanya palsu. Kemudian tambahan dia juga mengambil PIN yang diberikan oleh Kapolri, mengambil handphonenya, mengambil laptopnya dan sebagainya, dan itu belum dipertanggungjawabkan, belum diserahkan hingga hari ini. Nah, inilah kira-kira tanggapan kami bahwa Ibu Chandrawati itu adalah paling banyak kesalahannya, tetapi diringankan 10 tahun. Berarti untuk ke depan apakah akan ada upaya hukum lagi lanjutan atau mungkin peninjauan kembali? Baiknya memang begitu, Jaksa Agung baiknya melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum luar biasa. Jadi agar ada kesamaan hukum dan kepastian hukum. Terima kasih. Bang, kalau pihak dari keluarga ada tanggapan nggak Bang mengenai putusan itu Bang? Kalau dari keluarga ya dia kecewa, tetapi bisa bilang apa? Karena keluarga kan tidak kita wakili, tetapi adalah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dan harapannya dia, apapun yang terjadi, sebaiknya Ferdy Sambo, ibu dan yang lainnya itu menyadari kesalahannya. Yang kedua, kalau dipikir-pikir, ini kan judi online yang melibatkan banyak pihak, dan judi online itu memakan uang 155 triliun. Tetapi 155 triliun itu tidak jelas, karena Satgas Merah Putih dibubarkan, demikian juga Satgas Nusantara. Sedangkan yang terlibat di sini adalah pimpinan-pimpinan daripada Mabes Polri. Oke, Pak, Richard Eliezer kan sudah dinyatakan bebas bersyarat sejak tanggal 4 Agustus 2023. Itu tanggapannya seperti apa? Kalau terhadap Richard Eliezer, keluarga memang sudah mengampuni, karena Richard Eliezer selain daripada orangnya minta maaf di hadapan persidangan, juga difasilitasi oleh Sylvia Iskandar dari Metro TV. Kemudian kami fasilitasi makan malam. Jadi Richard Eliezer menyadari kesalahannya, bahwa dia adalah bersalah karena kepengen punya uang 1 miliar dan jabatan tertentu. Tetapi kemudian dia menyesal dan mengambil jalan langkahnya, maka kami minta untuk Richard Eliezer dihukum di bawah 5 tahun, tetapi hakim lebih bijak dihukum 1,5 tahun.